kurang berperan gitu ya. Kita sangat ingin ayah itu berperan. Memang sering disebut Kak ya, umum madrasatul ula ya. Ibu adalah madrasah untuk anaknya. Tapi harus diingat juga bahwa ayah adalah kepala madrasah itu. Ini orang tua memang harus menjadi sumber pertama sebenarnya pembinaan karakter itu di rumah. Peningkatan ketangguhan anak nanti di tahun 45 itu salah satu faktor menentukan itu ayah. Bagaimana mengelola anak yang usia segini, perkembangan ini, sebagainya ini, kemudian kolaborasinya apa? Anak-anak orang tua ini jadi ikut. Nah, nanti di masjid itu padahal janji nanti tetap sholat, iya. Nanti begitu sholat, Allahu Akbar, dia lihat muka saya, udah begini ya. Iya. Untuk pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini harus dimulai dari rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Siniar Meketuk, apa kabar hari ini? Kuatkan lagi ibadahnya, semoga tetap sehat dan amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kembali bersama saya Yusnaini. Siniar Meketuk adalah wahana untuk kita berdiskusi terkait dengan kebijakan-kebijakan pendidikan, isu-isu aktual, opini-opini, dan hal-hal lain yang hangat diperbincangkan di masyarakat terkait dengan pendidikan. Hari ini ada hal yang ingin kita bahas bersama, tentu terkait dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang kebiasaan anak Indonesia hebat. Hal ini selaras dengan visi Presiden Prabowo, yaitu untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Tentu Sobat Siniar Meketuk sudah penasaran ya, bagaimana implementasi dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini bisa dilakukan. Ya, walaupun terdengar sederhana, namun dalam pelaksanaannya tidak semudah kata-kata. Mari sama-sama hari ini kita diskusi dengan para narasumber yang kompeten untuk membahas hal ini. Kita sambut dulu ya narasumber kita. Assalamualaikum Bu Dr. Aslinar, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Ya, luar biasa. Ini narasumber kita sangat sibuk sekali. Beliau sebagai Wakil Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Aceh. Di sela kesibukan beliau menyempatkan diri untuk hadir di podcast kita. Semoga nanti kita berdiskusi lebih jauh ya, bagaimana pendapat beliau terkait dengan implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Kemudian kita sapa narasumber kita yang kedua. Ini merupakan idola saya ya, rekan sobat semuanya. Beliau adalah mantan Kepala LAN RI wilayah Sumatera dan saat ini sudah menjadi Widyaswara ahli utama di LAN RI cabang Sumatera, dan beliau juga sebagai tokoh agama yang sering memberikan pencerahan, tausiah, ceramah di mana-mana yang sering kita dengarkan di radio, di televisi maupun secara langsung ya. Kita sapa dulu Bapak Insinyur Faisal Adriansyah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih sekali lagi. Ini orang-orang sibuk semuanya ya Sobat, tapi masih menyempatkan diri untuk berbagi dengan kita. Semoga nanti banyak inspirasi bisa kita dapatkan dari diskusi kita bersama para narasumber ini. Dan yang terakhir kita sapa lagi narasumber kita dari UNICEF. Beliau adalah salah seorang pegiat literasi, ya, juga saat ini ada di Koordinator Perlindungan Anak di UNICEF Perwakilan Aceh. Selamat pagi Pak Bambang F. Widodo, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak juga Pak Bambang ya sudah berkenan hadir di podcast kita. Baik rekan sobat semuanya, hari ini kita akan mengulas ya bagaimana implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dari sisi kolaborasi. Karena 7 kebiasaan ini walaupun terdengar sederhana, mulai dari bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat dan tidur cepat. Namun dalam pelaksanaannya tentu ada hal-hal yang sulit dilaksanakan karena ini butuh kerjasama antar lintas sektor ya. Oleh karena itu kita ingin dengar dulu ya bagaimana pengalaman nih para narasumber, mungkin sebelum ke kebiasaan 7 anak hebat tentu ada pengalaman kita semua ya terkait penanaman karakter ini baik di rumah atau pernah melihat orang lain atau kita rasakan sendiri.
Mungkin dimulai dulu dengan Bu Dokter, ada pengalaman unik apa yang Ibu rasakan nih terkait penanaman karakter baik di rumah ataupun di lingkungan yang Ibu lihat atau Ibu rasakan. Oke, baik, terima kasih pemirsa semua. Nah, kalau karakter ya, penanaman karakter itu pada anak, biasanya kita semua sudah jadi orang tua ya. Kita pun pernah jadi anak dulu. Itu peran orang tua tentu sangat penting untuk penanaman karakter pada anak. Yang namanya orang tua bukan hanya ibu, tapi ayah yang betul-betul kita harapkan sangat berperan ya. Kita lihat banyak di masyarakat termasuk juga di Aceh ya. Mungkin agak bisa dikatakan ayah kurang berperan gitu ya. Kita sangat ingin ayah itu berperan. Memang sering disebut ya umum madrasatul ula ya. Ibu adalah madrasah untuk anaknya. Tapi harus diingat juga bahwa ayah adalah kepala madrasah itu gitu ya. Jadi ayah betul-betul pengasuhan dari ayah itu. Berarti ada pengalaman unik terkait peran ayah ini Bu, mungkin ada satu kisah pengalaman. Satu kisah kalau yang untuk keluarga sendiri sih biasa ya, maksudnya sama-sama terlibat gitu. Paling saya melihat dalam keseharian saya sebagai dokter anak, saya juga konselor laktasi, saya sering melihat para ibu itu pada saat konsultasi, misalkan konsultasi menyusui atau datang ke praktek, seringnya datangnya sendiri gitu. Jadi kita harapkan sebenarnya dukungan suami itu benar-benar ada karena apalagi menyusui ya, proses menyusui itu melahirkan menyusui itu sangat berat dialami oleh seorang ibu. Jadi kalau dia sendiri semuanya tentu akan susah. Yang uniknya di situ maksudnya mana ibu baru melahirkan, menyusui, kemudian mengurus anak, tambah lagi mungkin ada anak yang lain. Kalau ayah nggak terlibat itu sangat susah dan itu sering terjadi akhirnya ibunya jadi baby blue syndrome kalau pernah dengar sampai depresi seperti itu ya. Tapi belakangan saya lihat ibu-ibu muda sekarang, ayah-ayah muda sudah mulai banyak yang sadar, udah mulai gitu ya, sudah mulai membersamai karena itu tergantung juga pemahaman mereka di awal. Harus ada persiapan sebelum menikah. Mereka harus paham bahwa menikah itu bukan hanya sekedar ijab kabul sudah selesai berkeluarga punya anak selesai, tapi tidak. Begitu ijab kabul itu di situ adalah tanggung jawab besar mulai ada di pundaknya yang sebelumnya tanggung jawab mungkin di orang tua masing-masing, begitu menikah si suami ini punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri juga terhadap istrinya dan keluarganya yang lain, itu yang harus dipahami gitu. Kalau di selama praktek Ibu nih, Ibu pernah dapatkan yang memang si seorang istri itu tanpa dampingan si suami itu dampaknya seperti apa Ibu lihat? Ya salah satunya itu banyak hal yang harus dia pikirkan, banyak yang harus diurus, ya stresnya meningkat jadi. Tapi berdampak ke anak ya Bu? Ya, dampak anak. Jadi kalau seorang ibu misalkan katakanlah baby blue syndrome namanya, seorang ibu yang stres lah kita katakan ya, di mana itu biasanya terjadi pada tidak ada dukungan keluarga, utamanya suaminya. Tambah lagi nanti ada tekanan banyak dari keluarga besar suami, keluarga besar istri gitu. Misalkan yang paling paling hal yang paling kecil saya sampaikan di hari-hari pertama itu ASI biasanya belum keluar gitu. Ya, tekanannya berupa apa? Ini anaknya nangis terus, bayinya nangis terus, ayo kasih susu gitu. Tambah stres lah ya. Iya. Tambah parah lagi nanti di tempat-tempat yang agak pedalaman, ayo kasih pisang. Nah itu jadi imbasnya nanti banyak. Sedangkan si ibu sangat berkeinginan memberikan ASI kepada bayinya, gitu ya. Tapi kalau seandainya suaminya dukung, suaminya paham gitu, sama-sama paham, dia akan mendukung istrinya, ayo susuin terus, dia secara normal hari ketiga mulai ada ASI keluar. Jadi aman gitu sebenarnya. Jadi hal-hal unik seperti itu ya banyak sekali saya dapatkan. Berarti peran seorang suami, seorang ayah itu sangat penting Bu ya. Ya benar sekali. Perhatian mungkin ya, kasih sayang sehingga membuat si istri nyaman dan bisa mendidik anaknya dengan baik. Iya benar. Kalau Pak Faisal sendiri mungkin ada pengalaman unik sebagai ayah nih. Saya kan idola saya sama Bapak nih ya. Cara Bapak mendidik anak saya tahu karena beliau ini adalah suami sahabat saya satu kantor. Jadi sampai anak saya pengen kayak Pak Faisal Bu. Silakan Pak. Jadi memang tantangan sekarang ini sangat berat ya bagi semua orang tua. Saya sendiri sering ke masjid misalnya, melihat anak-anak di pojok-pojok ya, dengan handphone, mengelompok. Jadi ini yang tantangan. Jadi betul yang Ibu katakan tadi, memang peran orang tua, kolaborasi antara ayah dan ibu.
Memang di dalam pepatah Arab itu dikatakan al-umu madrasatul ula wal abu mudiruha. Nah, wal abu mudiruha. Mudirnya itu ayah. Jadi yang sering ditonjolkan itu hanya ibu adalah madrasah Segitu aja pertama. Sepenggal ya dipahami ya. Saatnya para dai juga itu sekarang harus bicara peran abu sebagai mudir. Jadi kepala sekolahnya itu ayahnya. Dan ayah itu adalah idola bagi anak. Nah, saya kebetulan anak saya semua sudah selesai ya. Memang mereka menjadikan saya sebagai panutan ya karena melihat. Jadi kalau persoalan bangun pagi misalnya itu kan kebiasaan ya. Iya. Wah sekarang itu mengharapkan anak-anak bangun pagi itu sangat berat karena mereka dengan handphone sampai bermalam-malam ya. Nggak biaya saat murah. Jadi ini orang tua memang harus menjadi sumber pertama sebenarnya pembinaan karakter itu di rumah. Ya kalau berhasil di rumah. Karena anak saya itu ada yang sekolah di UI, yang perempuan tuh yang laki di UI, tapi karena karakter sudah tanamkan ya. Saya kadang jenguk ke sana, saya lihat sholat subuh pun bangun, ya. Padahal sudah jauh dari orang tuanya. Walaupun belajar begitu jauh malam, mereka tetap ya, kebiasaan. Jadi membangun karakter. Jadi memang di sini kuncinya itu. Dan memang orang tua harus sadar ada peringatan Allah surah At-Tahrim ayat 6 itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi orang tua akan diminta pertanggungjawaban nanti. Karena dia harus mampu menyelamatkan anak-anaknya. Nah, masjid-masjid ya sebenarnya juga harus berperan. Tapi sebagian masjid ini ya minta maaf ya. Kadang-kadang ada yang tidak ramah anak. Ya, jadi tidak suka suara anak. Anak-anak jadi takut ya. Jadi kadang-kadang bukan salah anak juga kalau kok tidak mau ke masjid ya. Karena begitu dia ke masjid dia harus berhadapan dengan jeweran, bentakan gitu ya. Nah, memang kita tetap harus mengontrol. Ya tidak bisa juga mereka suka-suka di masjid. Tapi ketika selesai ibadah itu memang dunianya yang mereka harus dibiarkan. Saya kebetulan alhamdulillah jadi ketua BKM gitu ya di Masjid Al-Hidayah. Jadi saya bicara sama teman-teman. Biarkan mereka malaikat kecil. Masa depan masjid ini mereka. Kalau sampai tidak ada suara, ya ketawa dan tangis anak-anak di masjid, kita sudah tiada, masjid ini akan sepi. Dan Tapi kita mungkin pernah perlu mengalami. dikelola aja supaya tidak mengganggu jamaah ya. Oh memang anak-anak itu ada masanya. Tidak mungkin dia selamanya. Dalam tingkat kenakalannya itu nanti dia akan berakhir. Dan bahkan saya pernah mendengar Ibu ada satu penelitian psikolog. Anak-anak yang bermasalah ketika dia sudah besar, katakan narkoba dan sebagainya, kemudian dia bisa bertobat, itu setelah ditelusuri ada masa kecilnya yang sangat berkesan dengan nilai spiritual. Kalau dipikir, kenapa dia bisa jadi orang baik tiba-tiba gitu ya? Padahal dia sudah bergelimang dengan banyak keburukan. Ternyata dia pernah, dan itu long term memory, dan muncul satu saat, dan itu yang membangkitkan dia untuk menjadi taat. Jadi ini Pak Bambang menyambung yang Pak Faisal ceritakan ya. Berarti masa kecil itu sangat penting sebagai fondasi ya dalam menanam karakter Bapak sebagai penggiat perlindungan anak nih ya. Mungkin banyak kasus-kasus yang Bapak hadapi seperti yang Pak Faisal ceritakan. Iya, kebetulan saya juga ada sebagai orang yang mengalami, kemudian akhirnya terinspirasi untuk menjadi kerja sosial kuliah di Bandung, di bawah di STKS ya, di Kementerian Sosial. Dan saya juga adalah seorang anak yatim dari kecil, jadi fatherless tadi itu mengalami ibu jadi bekerja sendiri, double peran ya, gitu, sebagai orang tua ya, sebagai bapak ya, sebagai ibu ya, kami anak 3 laki-laki semua, dari jahit malam itu masih kejek jam 11 malam, kan anak-anaknya laki-laki 3. Makanya kemarin waktu podcast di KBN saya juga ngomongin pentingnya peningkatan ketangguhan anak nanti di tahun 45 itu salah satu faktor menentukan itu ayah. Karena fungsi ayah itu adalah sebagai pendisiplin, ibu kasih sayang. Jadi rule-nya di situ. Nah, tapi kalau salah satunya tidak bisa, maka akan ada kehilangan. Dan saya mengalami itu, ada yang kosong. Jadi nanti kaitannya dengan pelindungan anak itu adalah
pembiasaan ini kan sebenarnya ujung-ujungnya kan kesejahteraan anak menjadi resilient, jadi tangguh gitu kan. Gitu. Nah ini yang saya lakukan kemarin misalnya di Langgugup dulu di awal-awal waktu tentang tsunami. Jadi kita akan melihat apa sih terjadi pada anak-anak itu gitu. Apa yang mereka senangi, apa yang mereka mau. Karena kita mau membangun resiliensi mereka dari kearifan lokal, kehidupan sehari-hari mereka ini apa. Karena kita harus kita akui orang dewasa ini egois. Kita meminta anak-anak untuk memahami kita. Padahal anak-anak belum pernah mengalami masa-masa jadi orang tua. Iya. Harusnya kita bisa memahami anak karena kita pernah menjadi anak-anak. Situlah keegoisan orang dewasa. Hanya benar kata Bapak tadi, yang penting itu adalah bagaimana kita membangun kebijaksanaan. Gitu. Saya sepakat di masjid juga gitu. Kadang Islam itu kan bukan melarang, tapi memberikan makna. Iya. Benar ya Pak ya, Iya. gitu. Kamu jangan ribut, kamu jangan ini nanti gini. Tapi tidak ada dirangkul dulu, kayak di TK-TK itulah. Atau jangan-jangan ke depan nanti para pengurus di masjid itu diajarin gitu oleh guru-guru TK bagaimana mengelola anak yang usia segini, perkembangan ini, sebenarnya ini. Kemudian kolaborasinya apa? Anak-anak orang tua ini jadi ikutkan bahwasanya diberitahu. Gitu. Itu bahkan Rasulullah itu pernah sujud lama ya, dapat bangun jamaah sangka wahyu datang lama. Iya. Cucunya nunggangin dia. Iya. Ya dia tenang beliau. Nah, bahkan Umamah itu diriwayatkan setiap Nabi itu sujud, imam padahal ini Nabi. Iya betul. Ya, imam masih gendong cucu, bayangkan kan. Artinya begitu ramah anak beliau. Bagaimana beliau mengesankan kepada cucu-cucunya begini kehidupan yang khas. Dan itu diikuti oleh sahabat lain. Nah, termasuk Ramadan ini misalnya itu ada hadis menceritakan untuk anak-anak jangan sampai minta berbuka dibuatkan mainan. Jadi di masjid itu. Jadi anak-anak bermain di masjid mereka. Memang dunianya gitu. Nah, perkembangannya memang di situ dia. Apalagi ini negeri syariat ya kan. Harusnya orang nanti mau belajar bagaimana anak-anak itu ramah masjid, jadi dia datang ke Aceh. Harus betul, saya sepakat itu datang ke Aceh. Contohan gitu. Berarti intinya kita harus ada program yang ramah anak, yang mereka juga mencintai, menyukai kalau buat program itu ya, bisa di masjid, bisa di rumah, bisa juga di sekolah. Betul, ya Pak ya. Betul. Cuma masalahnya kan sekarang kalau misalnya di masyarakat nih, kemampuan masyarakat kita kan beragam, yang mau paham agama berapa persen, yang tahu pendidikan berapa persen, lalu yang tahu ini pun belum tentu mengimplementasikan. Ada nggak strategi-strategi nih kita mengedukasi masyarakat, mungkin dari UNICEF ada program-programnya Pak? Kalau di kita tuh kan memang banyak ya, ada namanya daya ramah anak, kemudian sekolah ramah anak, kalau di kita juga ada tuh, kemudian ada lagi nanti kegiatan-kegiatan desa ramah anak gitu kayak yang sekarang diganti menjadi ruang Bersatu Indonesia atau RBA jadinya gitu kan. Nah ini menarik nih, misalnya dari podcast ini mungkin nanti ada satu piloting yang masjid ramah anak itu mengelola, kan selama ini kan memang sejak Belanda kalah dari di Pangeran Diponegoro itu fungsi masjid tuh nggak boleh lagi kayak dulu gitu. Tokoh-tokoh kita kan lahir dari diskusi-diskusi di masjid, menasah, tempat pendidikan kan. Kekalahan itu akhirnya semua terkait masjid itu hanya untuk sholat, nggak boleh berdiskusi segala macam. Digeser oleh Belanda. Itulah hasil riset mereka, dan makanya kenapa gelar haji itu adalah sebenarnya untuk mendeteksi siapa orang-orang yang sudah cerdas. Jadi kalau dulu haji itu dikasih haji itu sebagai salah satu Belanda untuk bisa memspionase para pejuang-pejuang kita gitu. Makanya di Mekah nggak ada haji ya. makanya kan lucu ya, ibadah kita yang dikasih gelar apa? Nggak ada kan orang sering sholat dikasih gelar. Ini haji. Karena apa? Memang dilihat proses inilah proses mengedukasi. Jadi kembali lagi ke bagaimana strategi depan, yaitu ada sebenarnya adalah kembali lagi ke akar kita. Akar kita itu gotong royong loh. Makanya Bung Karno tuh hebat. Dia bacaannya sangat bagus. Ketika 5 sila ini terlalu banyak, jadikan 3 sila. Ada sila kemanusiaan, kemudian kesejahteraan, sama lagi satu lagi ketuhanan. Dan kalau terlalu banyak, maka buatkanlah singkat dari satu sila itu gotong royong. Nah nilai-nilai itu yang nggak ada di sana.
Berarti Pak Faisal nih bisa kita kembalikan lagi fungsi masjid ya. Mungkin Bapak sebagai Iya, seorang iya. dai juga Karena tokoh agama ya. Rasulullah itu ya, beliau membangun kader-kader hebat itu dari masjid. Iya betul. Jadi peran masjid itu sebenarnya memang terdegradasi dahsyat sekarang. Betul. Dia hanya tempat sholat Tidak beribadah. selesai. Padahal persoalan sosial, Iya. termasuk yang kita bahas ini persoalan masjid. Masjid benar, iya. Jadi kepala dusun ya, semua perangkat itu tua pakat itu harusnya membahas juga masalah itu. Jadi mereka kan sering melihat itu anak-anak berkeliaran, berkelompok. Nah, maka di tempat saya itu ada namanya pengajian malam Nurul Quran. Itu ada satu ustadz tadi, dia terpikir kan, terus dia sampaikan ke saya. Jadi setiap ada malam tertentu gratis supaya orang tua mau menyuruh anaknya maghrib sampai isya saja kita selamatkan. Jadi kalau ikut pengajian orang tua tidak mungkin anak-anak suruh duduk mana mau. Tapi di pengajian Nurul Quran, pengajian malam Nurul Quran itu mereka diberi kebebasan. Saya eksperimen cucu saya sekarang 4 tahun setengah umurnya. Jadi dia itu kalau saya ke masjid, padahal saya ada urusan tertentu itu sampai nangis tapi harus ikut. Nah, nanti di masjid itu padahal janji nanti tetap sholat, iya. Nanti begitu sholat, Allahu Akbar, dia lihat muka saya udah begini ya. Iya. Tapi dia selalu cinta, dan sekarang gambarnya pun selalu mencari gambar masjid. Betul. Dia cari Karena gambar sering masjid itu dia dipandangkan, warnai. sering dibawa Dia ada masjid, kecintaan sendiri. Dan saya lihat, oh, ini satu hal yang memang Karena masih eksplorasi deh, dia masih belajar. Ini karena berangkat dari orang tua, kakek yang paham agama ya. Ini bagaimana nih Bu Dokter? Kan Ibu mungkin sering ada yang konsultasi dari keluarga-keluarga yang nggak paham ya. Bagaimana caranya kita mengajak mereka supaya setidaknya walaupun nggak paham lali, tapi mau mengimplementasikan beberapa nilai-nilai karakter ini. Apa upaya-upaya yang mungkin pernah Ibu lakukan atau mungkin yang akan Ibu lakukan? Iya, upaya itu sebenarnya tetap dari keluarga ya. Jadi sebelum berkeluarga sebenarnya. Jadi ada namanya persiapan berkeluarga. Jadi kebetulan saya juga kepala sekolah Samara namanya. Nah, Sakinah Mawaddah Warahmah yang yang dimulai oleh FDP, Forum Dakwah Perbatasan, kerjasama sama PKK Aceh. Jadi kita inisiasi itu adalah sebuah sekolah konsep untuk pranikah maupun yang pasca nikah. Jadi kita persiapkan intinya adalah setiap yang mau menikah, setiap mau berkeluarga belajar dulu, cari ilmu dulu, ya. Seperti tadi harus ada persiapan sebelum nikah. Jadi kalau sudah banyak informasi yang dia dapatkan, belajar seperti itu, untuk berkeluarga nanti nggak akan terlalu bingung gitu ya. Termasuk di situ kita berikan informasi tentang kesehatan reproduksi gitu, tentang anak juga kesehatan anak, jangan sampai nanti bingung gitu ya tentang menyusui, tentang ASI, tentang stunting juga akan diinformasikan gitu. Jadi persiapan sebelum keluarga, kemudian pada saat keluarga apa yang harus dilakukan. Jadi yang diharapkan ya semua masyarakat bisa terlibat aktif seperti itu. Di kelas Samara ini terbatas nggak orang yang bisa ikut belajar, Bu? Karena kan masyarakat kita nih banyak ya. Selama ini kita buka untuk umum. Jadi siapa aja bisa ikut. Tapi dia perangkatan, jadi tidak selalu kita buka, perangkatan. Mulai dulu 2023, akhir 2023, sekarang sudah angkatan ke-7. Seperti itu. Dan ke depan dari Kemenak kita sudah dapat ACC untuk setiap yang dapat sertifikat dari sekolah Samara ini bisa dipakai sebagai salah satu syarat untuk nikah. Jadi kalau dari KUA kan biasanya memang ada bimbingan nikah ya, walaupun cuma sebentar. Kalau kita buatnya 3 hari gitu. Baru bagus. Memang betul-betul dia dapat sertifikat, itu jadi syarat untuk menikah. Nyampe deh kok 3 hari. Gitu. Semua hari bahas termasuk tentang ekonomi keluarga, termasuk kalau ada problem antara suami istri bagaimana menyelesaikan, termasuk manajemen marah, emosi segala macam semuanya. Kita terlibatkan semua. Emang jadi Islam itu lengkap deh. Iya, kalau yang menikah nggak boleh lagi ya Bu ikut kelas Samara ini. Oh boleh. Sampaikan. Dia bisa untuk yang pranikah atau pasca nikah. Pasca nikah dalam arti ingin refresh ya, atau sedang ada masalah. Jadi kita peserta kami kemarin itu ada yang usia 50 tahun sedang bermasalah keluarganya, ada yang sudah pisah, ingin introspeksi, teman banyak. Malah sekarang kita juga sedang mendampingi ada pasangan yang sedang bermasalah, kita dampingi gitu. Itu di mana Bu bisa kita daftar kelas Samara ini? Itu nanti akan diinformasikan lebih lanjut nanti kalau pas buka. Sekarang sedang tidak buka.
karena kan ini ganti, karena PKK ya, baru ganti ibu PKK-nya. Jadi kita koordinasi dulu dengan ibu PKK yang baru gitu. Oke. Jadi ternyata Sobat Siniar Ketuk, bahwa untuk pembiasaan yang baik bagi anak kita itu harus dimulai dari pranikah. Ya, tadi Bu Dokter Aslina sudah menjelaskan bagaimana beliau ikut berperan dalam menyiapkan keluarga Samara ini ya, mulai dari pranikah, setelah nikah, dibekali dengan beberapa ilmu dan keterampilan. Nah, kemudian kita ingin ketahui lagi ini Ibu, mungkin dari persepsi anak sendiri ya, pada saat ada sebuah kebijakan yang harus mereka jalankan, baik kebijakan yang baru ini maupun yang sebelum-sebelumnya, bagaimana persepsi mereka menghadapi sebuah keharusan yang harus mereka lakukan? Kan ini semacam kebijakan yang harus gitu, wajib. Ada nggak penolakan-penolakan? Mungkin bukan sering beraktivitas bergelut dengan anak-anak ya, ada nggak penolakan dari mereka karena ini merasa kok saya diwajibkan gini, itu kan sehari-hari saya sudah bangun nih, kenapa harus bangun lebih awal lagi, seperti itu seperti apa Bu? Tidak ada persepsi anak ya dari segi anak sendiri. Kalau bergelut dengan anak orang lain, saya tidak tahu. Kalau misalnya bangun tidur ya, jadi tahunya dengan anak sendiri. Ya bangun tidur ya kita dari kebiasaan gimana kita membangun anak-anak kita itu bangun tidur itu karena mau salat, bukan untuk apa-apa gitu ya. Jadi mungkin lebih tegas kalau untuk yang masalah ibadah ini saya lebih tegas gitu. Termasuk mungkin karena saya pribadi ya mengadopsi dari orang tua saya. Itu mama saya almarhum Ustadz, kalau belum bangun itu subuh itu gedor-gedor harus bangun, pokoknya ditungguin sampai bangun, tidak boleh tidak salat. Jadi saya teringat sekali, ini anak-anak tuh wajib salat subuh, mesti bangun, harus duduk. Kadang-kadang kan anak bangun ya tidur lagi. Kita nggak lihat tidur dia. Jadi kita nggak boleh pindah-pindah dulu sebelum bangun ya. Jadi jangan sampai terlewat gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kebijakan baru dari Pak Menteri sekarang bangun pagi ya biasa aja bagi kita umat Islam ya biasa aja, karena bangun subuh itu ya udah wajib untuk salat subuh gitu. Kemudian kebiasaan lain tadi gemar beribadah ya, kita sebagai warga Muslim ya, Muslimah ya tentu salat 5 waktu, ibadah yang lain. Semuanya sudah kita terapkan. Saya rasa juga keluarga-keluarga lain sudah sangat tidak ada yang masalah dari kebiasaan ini, tidak ada yang masalah. Sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam semua itu kan bangun yang pagi, harus diterapkan oleh orang tua. Beribadah, gemar belajar ya, berolahraga. Nah, berolahraga ini juga di anak sangat disarankan gitu. Aktivitas fisik. Malah untuk dari WHO sendiri itu sudah ada rekomendasi berapa aktivitas fisik anak. Termasuk di bawah 1 tahun itu minimal 30 menit sudah aktivitas fisik mereka sudah ada. Di atas 1 tahun sudah ada 3 jam per hari, sudah ada ketentuannya. Jadi kalau dia beraktivitas fisik, dia tidak akan ingat dengan yang namanya duduk diam pasif main handphone seperti itu. Jadi kalau jalan kaki ke masjid itu udah olahraga. Iya, sudah olahraga minimal 30 menit gitu sehari gitu ya. Fenomena anak kita saat ini kan seperti mager ya Pak ya. Kemana-mana dengan motor atau dengan sepedanya gitu kan. Untuk jalan kaki udah kurang biasa lagi di kota-kota. Sepeda olahraga. Iya, sepeda olahraga. Misalnya yang mau jalan kaki. Nah, seperti apa nih kita kembalikan kebiasaan mau jalan kaki, terutama di kota-kota ya. Tapi kalau di desa, kebiasaan jalan kaki itu masih banyak. Kemudian lagi masalah bangun subuh itu ya Bu ya, memang kebanyakan masyarakat kita di kota yang sudah paham agama ataupun di desa yang paham agama itu tidak menjadi masalah. Tapi kemudian kita juga melihat fenomena yang dia itu tidurnya terlambat, begadang karena main handphone, dia nggak bisa bangun pagi gitu. Nah ini bukannya nggak mau bangun, tapi memang nggak bisa karena dia belum cukup tidur. Nah ini kita kayak mana mengontrol ya kebiasaan anak main handphone ini di rumah. Kalau peran orang tua tadi itu yang kurang. Karena orang tua banyak yang nggak ngerti, tidak paham. Seperti apa ini? Mungkin apa yang bisa kita pikirkan ya, formulasikan untuk masyarakat kita, terutama di Aceh ini. Ya memang ini berat ya. Saya melihat juga memang itu tingkat pendidikan ya orang tua. Jadi ada orang tua itu memang dia yang penting anaknya tidak ganggu di rumah. Udah yang wifi lah di rumahnya kan sudah bebas mengembara dunia maya. Ya memang di sini perlu peranan ulama sebenarnya masuk, guru ya. Masuk sebenarnya di sekolah. Jadi materi-materi artinya guru itu dia tidak hanya mengajar
pendidikan dia pegang apa misalnya mata pelajaran apa, tapi dia harus mendampingkan dengan moral. Gitu. Saya sebagai widyaswara ya, dulu waktu pun saya kepala LAN, saya juga sering memberi ceramah di pelatihan kepemimpinan. Itu nilai-nilai integritas, moral, karakter itu harus saya selipkan. Dan itu yang ternyata membekas. Saya banyak ketemu para alumni, bahkan dari kepolisian misalnya sudah ada teman-teman yang sukses gitu. Itu kalau ketemu, kadang-kadang mereka teringat. Bisa di awal pertemuan atau di Bisa di akhir ya, tengah, Pak, bisa ya? di akhir, Atau di tengah-tengah juga dan kalau sedikit banyak, berkaitan ya. ya sedikit banyak itu akan merubah, akan bisa membantu. Apalagi jika dilakukan terus-menerus ya, pastinya seperti batu kena air ya Pak. Ya, Deteksi ya. terus pasti akan membekas ke anak. Jadi bagi orang tua yang mungkin masih kurang pemahamannya, mungkin bisa ditingkatkan melalui pendidikan di Ya, sekolah, benar. melalui ulama juga ya Pak ya. Dan pengajian-pengajian Pengajian-pengajian. ibu-ibu kan banyak itu. Jangan hanya, mohon maaf, misalnya datang baca Yasin gitu kan. Iya, makna dari Yasin itu sendiri tidak Padahal paham ya. implementasi Yasin itu, bagaimana ibu itu pulang, Kajinya ya. ya dia ada rasa ya, ingin melakukan perubahan, dia terbayang ada masalah rupanya di anak saya ini yang ditanamkan, yang seperti itu. Dan pengajian ibu-ibu sangat potensial, ibu dokter juga mengelola kan. Ya. Kalau Pak Bambang sendiri, ada nggak pengalaman di sekolah? Mungkin ada pembinaan ke sekolah, ada formula-formula bagaimana pendidikan karakter ini diterapkan di sekolah, Pak? Jadi profesi saya sebagai pekerja sosial itu memang berhadapan dengan anak. Mulai di anak jalanan, mungkin kalau di Medan itu sering ke Patimpus, mungkin ya karena ada pajak petisah ya. Saya banyak dampingi anak jalanan di situ, sampai ke petisahnya, sampai ke Patimpusnya, kemudian anak-anak bencana. Nah, jadi kalau di UNICEF itu dia ada formula dia untuk melakukan penguatan karakter anak yang dikenal dengan child protection system strengthening. Jadi penguatan sistem perlindungan anak. Salah satunya kita bicarakan tadi yaitu kolaborasi. Nah, kenapa kolaborasi itu penting? Karena lingkungan anak itu layernya banyak. Ada layer keluarga, lingkungan sebaya dia, sama lingkungan masyarakat. Kalau 3 layer ini juga nggak disatuin sebagai satu kesatuan dari proses tumbuh kembang anak, akan gagal. Contoh misalnya, hari ini susahnya kenapa? Kita itu sudah masuk masyarakat urban. Masyarakat urban itu kita udah nggak kenal lagi orang depan. Ya, betul. Zamannya saya, bapak ini masih bisa negur saya. Karena saya kenal bapak ini, dari saya lahir mungkin sudah kenal. Itu kan dulu. Saya melakukan kesalahan, masih bisa ditegur. Sekarang kalau ada anak-anak, kita marahin. Ternyata dia pendatang. Ya kan? Perubahan dinamika sosial budaya masyarakat. Contoh misalnya, saya setiap pagi itu bangun, kalau udah habis subuh, suka jalan ke Ulu. Itu gimana mereka balapan sambil ngeledek polisi. Itu suatu kebanggaan mereka bisa. Hari 3, sampai tadi pagi juga. Sampai, belusukan sampai ke pelabuhan. Seperti saya gini kan. Gimana ya? Apakah kita tercapai nggak ya 2045 nih kalau generasi kita nanti kayak mereka? Jadi memang tidak bisa hanya sekedar keluarga aja. Jadi ada lingkungan juga. Makanya saya berpikir, oh ini toh kearifan lokal gotong royong itu sebetulnya di sini. Jadi kita sekarang itu kan pulang, masyarakat urban sekarang ini kan saya juga suka keliling ya. Apa sih perubahan dulu zaman tsunami dengan sekarang? Karena saya juga waktu tsunami itu dari awal datang. Ternyata sudah banyak orang yang pendatang. Jadi semua nafsi-nafsi. Pulang kerja langsung di rumah. Nggak ada berbaur. Oh, kalau dulu kan kita masih bisa duduk bareng. Sore-sore. Apa kabar? Gitu kan. Ngobrol. Sekarang ini orang tuanya sendiri sudah tidak bermasyarakat. Ini kan ada indikator bermasyarakat ini. Bagaimana ke anak-anak kita? Nah, jadi sebenarnya apa simbol kemasyarakatan kita? Kalau lokal wisdomnya Aceh itu masjid. Masjid, menasa. Saya tuh senang Buya Hamka sama Tan Malaka. Kenapa mereka seperti itu? Buya Hamka tuh saya sampai datang itu ke atasnya, ke museumnya dia, sampai ke desa desa binaannya Muhammadiyah ya, di atas Singkara itu ya, Maninjau. Sampai datang sana. Karena kebetulan saya juga ikut mendampingi masyarakat di sana kan, berdampingan gitu. Itu ada rumahnya Mensos yang dulu kan, Batial Hamzah kan di situ juga di Sawai.
Saya diskusi sama kawan-kawan, teman-teman dia, kan itu cerita banyak. Jadi nilai-nilai itu ternyata sama nilai kita potongan diagonal ini kan, gitu mulai dari Pagaruyung sampai kemari itu sama. Jadi apa? Oh, saya cari-cari lagi masalahnya apa? Itu akarnya memang yang di Belanda kemarin kan, karena kemudian kenapa ini tidak mau dimasukkan gitu. Nah, ini sebenarnya yang menjadi penting. Makanya menarik kalau misalnya Johorian yang Yogyakarta itu menjadi hebat kayak gitu karena dia kembali ke nilai-nilai Islam yang sebenarnya bahwasanya ini adalah pusat ekonomi, pusat pendidikan. Jadi peran keluarga itu sebenarnya peran masjid gitu, fungsi pendidikan, fungsi agama, fungsi ekonomi, fungsi sosial, punya itu gitu. Orang-orang hebat dulu coba, ada nggak yang sekolah? Dari pesantren semua. Bung Tomo, siapa lagi coba? Ya, dari mana semua pejuang-pejuang kita? Jebolan itu jebolan pesantren, jebolan kaji-kaji di Menasa namanya masjid. Ini tantangan ya Pak Faisal ya. Bagaimana kita mengembalikan, apalagi di Aceh nih syariat Islam, masjidnya harus Rasulullah kan pernah didik anakmu sesuai zaman. Iya. Kan? Nah, kebetulan seperti saya kolonial lah katakan. Jadi saya mendidik sesuai zaman, saya harus mengetahui tantangan zaman ini. Ya, bagaimana milenial ini. Nah, banyak orang tua sudah tidak mau tahu, dia mau tahu. Padahal Rasulullah menyuruh pendidik sesuai dengan zaman dia. Jadi contoh sederhana misalnya Iqra itu ya, itu cucu saya 4,5 tahun itu kan dia nggak tertarik, tapi begitu saya buka yang digital, suka dia, tekan-tekan biasa kan, mau akhirnya dia, mau. Sebelumnya nggak tertarik dia kertas itu. Jadi ini makna bahwa memang orang tua ya harus juga cepat beradaptasi, termasuk mendidik para pendidik ya untuk bisa ke sana. Jadi kalau saya ada filosofi satu ya tentang telur, ini sering saya sampaikan juga, dan itu saya lakukan. Sesungguhnya saya lakukan, tapi baru sekarang saya merasa bahwa telur itu ada 2 perilaku yang bisa kita lakukan. Pertama, telur itu kita pecah. Maka yang jadi telur dadar, mata sapi, bikin kue. Ya. Ketika telur dipecahkan dari luar, ya yang jadi hanyalah makanan dan selesai. Tapi ketika telur itu menetas, ya, itu dipecahkan dari kekuatan dari dalam telur internal yang lahir kehidupan, berkelanjutan. Ternyata saya selama ini alhamdulillah ya, saya didik anak saya seperti itu. Artinya, seperti cerita Bu Dokter tadi, memang waktu bangun di Aceh itu susah kali tidur ya. Bagaimana caranya bangunin, kadang percikin air mau ikut ke masjid, di masjid pun masih tidur. Tapi setelah dia jauh ya dari orang tua, di sekolah di Jogja saya perhatikan dia aktif di lembaga kampus, sekolah. Kemudian dia juga, saya pas nginap di situ, sholat subuhnya sudah oke. Itu terbangun sendiri. Atau itu mungkin pengalaman juga yang lain. Nah, jadi bagaimana kita mendidik anak kita bukan memecahkan telur. Dan saya kira dalam semua pendidikan, sehingga sering saya menutup pendidikan di LAN itu, saya bawa tamsilin. Jadi Anda di sini bukan kami ini bukan pemecah telur. Kalau itu hanya selembar sertifikat, STTP selesai. Tapi kami ingin Anda menjadi telur yang menetas. Di situ ada keberlanjutan, sustainable. Itulah sebenarnya konsep yang kita harapkan. Ya. Nah, kalau ini bisa diterapkan di semua pendidikan, orang tua juga di rumah, insya Allah 2045 kita optimis. Untuk mengharapkan telur itu, untuk mengharapkan telur itu kita sendiri ya, kan Pak perlu diciptakan lingkungan yang ya itulah semua harus tampil berperan. Rumah tangga tadi, layer tadi itu harus dibangun kesadaran. Harus sinergi ya Pak antara lingkungan rumah, masyarakat, sekolah ya. Karena ini sistem, nggak bisa sendiri. Mungkin boleh satu saat di podcast ini ya dari MPU hadir juga ya, dinas pendidikannya, jadi lebih komprehensif. Karena kalau kita ini kan bukan
eksekutor Iya. ya. Bukan pengambil Kita- Ambil kebijakan. Iya. Nah, kebijakan. tapi yang mereka ini tidak kebijakan. Bahkan Ide-ide anggota kita itu dewan, bisa diadop oleh anggota mereka. dewan yang memang dia punya Power. power Power. dalam bidang kebijakan budgetnya itu hadir, Iya. dan saya yakin akan ada Solusi bisa ya, Pak, solusi. kebijakan. Iya. Memang awal mula harus dari paksaan ya Pak ya. Paksaan Iya. dari sisi kebijakan, paksaan dari rumah tangga. Walaupun belum dilaksanakan, walaupun dilaksanakan dan terpaksa, tapi nantinya itu juga akan membekas ya. Betul. Contoh seperti anak. Agama sendiri menyuruh maksa sebenarnya. Semua Iya. mau sholat, Iya. umur 7 tahun. Kalau dia tak sholat, pukul. Pukul. Itu kan sebenarnya paksaan. Tapi di situ ada nilai tarbiyahnya, pendidikannya. Orang tua paksa, tapi orang tua harus jadi teladan. Ini sayang ya. Iya. Ya, saya sering ada, pernah juga melihat. Hasanahnya belum ada Pak. Misalnya pengajian asar ya. Orang tua diantar anaknya, tapi dia pulang. Barangkali sholat juga mungkin di tempat lainnya, tapi kebanyakan pulang. Kalau dia bisa ikut sholat dengan anaknya, Keren. sudah anaknya itu sudah terang. Ayah sholat, gitu ya. Walaupun dia belum sholat, masih main-main, sudah lihat. Dan itu kata-kata. Dan itu barangkali kita rasakan semua. Bagaimana kita dididik ayah ibu kita. Kenapa kita bisa seperti ini? Kita pasti terekam karena ayah. Iya. Berarti keteladanan orang tua nih ya, kembali Nomor sangat satu. penting ya. Itu penting kali. Kemarin juga saya ingatkan juga ke kawan-kawan yang masih jadi seorang ayah, karena saya juga mengalami seorang ayah jarak jauh, tugas di Papua, tugas di daerah konflik lah di kemarin kan. Kemudian yang paling penting itu tadi kata Bapak tadi, ini sebaik-baiknya budaya karakter itu ya keteladanan dan integritas. Jadi kalau itu nggak ada, saya contoh banyak hal sederhana, misalnya kenapa masalah isu gender misalnya kan kadang dipahami juga spasial ya. Banyak anak laki-laki yang nggak mau nyapu, nggak mau cuci piring. Gitu. Saya bilang, saya dulu nyuci piring, nyapu, karena kami anak laki-laki semua, kemudian sampai kamu bawa. Iya. Kadang kalau nggak ada, akhirnya anak ngeliat. Jadi akhirnya mereka kerjasama. Tinggal nanti gotong royongnya gimana. Misalnya, ya terserah, pokoknya diskusi kalian bagaimana cara bagi waktunya. Nah, itu penting, contoh teladan itu dari hal-hal yang sederhana. Misalnya kayak yang paling penting itu adalah berolahraga. Anak-anak sekarang itu masih muda tapi penyakitnya penyakit jompo. Ya, malas bergerak, malas olahraga, Kena jantung lah, pola hidup tidak sehat. diabetes lah, rematik, masih muda bugar. Tapi penyakitnya kok penyakit lansia ya? Ini karena pola hidup yang tidak sehat ya Nah, Pak ya. gula itu luar biasa. Kadang kemarin saya ke warung kopi kan, "Ih, kok gula ya?" Saya kadang kan memang saja dulu kan memang pahit ya, karena itu juga kayak begitu. Dan itu tingkatnya tinggi loh, waktu Pak Tinara Korda kemarin itu tingkat daya sakit manusia itu rate-nya tinggi loh sekarang. Mungkin begini juga ya Pak Pesala, kalau kita mau mengembalikan itu ke masjid, banyak aktivitas di masjid itu yang menyenangkan sesuai zamannya anak muda, tapi diarahkan sesuai juga dengan syariat Islam kita gitu ya, supaya yang tadinya awalnya maksa lama-lama menjadi keinginan mereka sendiri, supaya pecah telurnya ya. Kalau mulai berbagi sedikit ya, saya sebenarnya kan baru saja jadi ketua BKM tahun kedua. Sebenarnya saya pendatang juga kan, tapi diminta. Yang menarik di masjid itu sebelum saya masuk, ketua panitia Ramadan itu anak-anak remaja, setingkat mahasiswa dan SMA. Sementara di masjid lain itu panitia Ramadan orang tua. Orang tua semua ya betul. Jadi itu saya masuk, ini menarik bagi saya. Nah, kami membina. Jadi boleh datang ke Masjid Al Hidayah Ketapang. Coba lihat yang ngelola Qiyamul Lail tadi malam sudah mulai. Yang ngurus makanan dan sebagainya itu mereka anak-anak semua. Terus lomba-lomba. Nanti sore ini penutupan daurah Al-Quran. Berbagai lomba segala itu semua. Jadi kami ini akhirnya ringan, hanya pokoknya urusan ya mengatur dana, cari, kita bantu. Tapi saya lihat ini satu hal yang bisa dicontoh sebenarnya. Sehingga anak-anak ini sebenarnya dia bisa jadi pembalap itu kalau tidak ada panitia. Iya, sibuk. benar. Iya Pak. Ya sibuk. Kalau seperti sekarang ini mungkin mereka tidur. Saya memberi bingkai saja. Pokoknya menjelang waktu sholat zuhur
Siapa belum bangun siapa ya mukanya. Jadi mereka tidur. Nah tadi malam misalnya mereka itu saya jumpai lagi makan. Saya bilang ada yang ikut dia mulai diam semua. Paling nggak dapat 2 rakaat lah. Saya bilang, besok bagi siapa ini 2 rakaat aja nggak apa-apa saya bilang. Mereka nanti mungkin ada gantian. Tapi mereka semua maka nggak jadi pembalap lagi, nggak sibuk. Itu salah satu solusi. Ya bagaimana masjid-masjid ya bisa memanfaatkan potensi. Sekarang kan kita booming, bonus demografi. Iya. Ini booming 64% kan? 64 ya Pak. Usia 15 sampai 64 tahun. Ngeri Dan- ya Pak kita ya, kalau nggak dan bisa disiapkan jadi- generasi ini Kalau nanti ya. Booming ini ada 2, bisa booming, bisa bonyok. Bisa mentok. Ya betul itu. Jadi Dan, beban negara. Jadi beban. Jadi saya mencari data, karena kebetulan saya ada materi yang terkait dengan itu. Ternyata saya lihat Jepang, ya, Singapura, Hong Kong, itu Korea Selatan, mereka bangkit itu karena memanfaatkan bonus demografi. Iya. Dan menurut para ahli, bonus demografi itu hanya terjadi sekali dalam setiap sejarah bangsa. Iya betul. Kalau Indonesia hilang di 2030 ini sudah Sudah mulai Iya, ya. kita hilang, maka kita tak akan punya kesempatan lagi. Ya udah itu. Salah satu upaya bonus demografi ya sekecil apapun itu sudah saya lakukan gitu. Gimana mereka ini termanfaat. Optimis nggak Pak 5 tahun lagi? Memang dengan masa yang tidak pasti seperti ini kita tidak bisa menyiapkan masa depan mereka. Tapi mereka harus kita siapkan tuh masa depannya ya Pak ya melalui karakter-karakter yang baik ini. Sehingga mereka nanti bisa beradaptasi dan bisa survive lah di dunia Iya. 45. Ini kayak ngomongin konsep takdir, tawakal, tahu nggak? Jadi di Indonesia ini ada 2 mazhab ya, pesimis dan optimis. Saya insya Allah termasuk yang optimis. Ya, pokoknya kita Soalnya- semua optimis dengan langkah-langkah Ya, strategis yang bisa energi positif kita juga. lakukan ya Pak, Ya, sekecil mudah-mudahan. apapun pasti berdampak sekecil apapun. Dan satu hal lagi mungkin saya terpikir begini, pihak sekolah bisa membuat semacam agenda apa yang bisa dilakukan anak di luar sekolah, bisa di rumah atau di masjidnya atau di menasahnya, dan itu dikontrol oleh guru supaya aktivitas 7 kebiasaan ini bisa dijalankan juga walaupun orang tuanya nggak terlalu paham ya. Tapi dengan ada kartu kontrol itu yang ditandatangan orang tua, anak melakukan, setidaknya itu sudah mendorong si anak untuk membiasakan lagi. Mungkin seperti itu juga Banda Aceh salah itu satu langkah ya Pak ya. 72.000 anak data terakhir. 72.000 anak, Masya Allah. Termasuk anak saya sudah selesai semua sih, tapi saya belum tanya sama anak-anak yang lain. Kalian tahu nggak 7 kebiasaan baik? Nanti saya mau coba tanya, mau saya kasih hadiah. Biasa setiap kuis saya, alhamdulillah ada uang itu. Kalau nggak ada, saya bilang nanti saya kasih. Saya bayar nanti setelah ini. Tapi siapa bisa jawab? Nah ini nanti saya mau buat kuis. Lomba buat real. Siapa yang tahu 7 kebiasaan? Lomba buat real. Kurang populer Kurang kayaknya. tuh ya. Berarti ini pengaruh juga ya media-media ya. Kita perlu blow up Edukasi, lagi, ya, edukasi lagi melalui media-media yang ada ya, medsos ya. Platform. Ya, Lomba real aja nanti. Real 1 menit kan. Real ya? Nah, ya real Ya. tentang 7 kebiasaan ini gitu kan. Insya Allah. Dan remaja-remaja kan suka tuh. Iya benar-benar. Insya Allah nanti 1 kita menit buat. kan mereka pakai CapCut. Iya. Ya, Sobat Siniar Mengketup, luar biasa sekali diskusi kita pada hari ini, bincang-bincang kita dengan para narasumber, tapi sayang sekali ya, waktu membatasi kita. Jadi dari bincang-bincang ini bisa kita simpulkan bahwa untuk pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini harus dimulai dari rumah tangga. Tentu rumah tangga yang seperti apa? Rumah tangga yang bisa memberikan contoh teladan, baik oleh ibu ataupun ayahnya. Kemudian di sekolah oleh guru-gurunya yang paham cara mendidik anak sesuai dengan zamannya. Kemudian fungsikan lagi lembaga-lembaga masyarakat termasuk masjid sebagai pusat peradaban Islam, pusat pendidikan, pusat beribadah, sehingga melalui aktivitas yang dirancang di masjid yang sesuai dengan zamannya anak kita, insya Allah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini bisa kita capai bersama-sama. Sebelum kita tutup podcast ini, mungkin ada hal yang mau disampaikan sebagai pesan terakhir, mungkin dari pesan terakhir. Pesan terakhir. Kalimatnya pesan terakhir. Klasik statement. Closing statement. Jadi kita biasakan bahasa Indonesia. Iya benar-benar. Ya. Oke, mungkin dari saya bahwa untuk membentuk suatu keluarga itu butuh namanya persiapan yang matang sebelum berkeluarga. Dan kemudian pada saat berkeluarga perlu keterlibatan
ayah dan ibu untuk dapat terciptanya tumbuh kembang anak yang baik ke depan. Mungkin Pak Faisal. Ya, jadi memang keras ya peringatan Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 itu, jangan kamu tinggalkan keturunanmu dalam keadaan lemah ya, juriyatun di'afan. Jadi orang tua itu akan diminta pertanggungjawaban terhadap kondisi generasi ke depan. Jadi mari kita orang tua tentu jangan ibu saja. Nah ini jadi saya ulang lagi, al-umu madrasatul ula wal abu mudiruha. Jadi ibu itu ya adalah guru pertama, tapi ayah adalah kepala sekolah. Sehingga kolaborasi dua ini bisa akan sukses. Ya, terima kasih Pak. Bambang. Kalau saya lebih kepada bagaimana peningkatan karakter anak itu lebih penting dari hanya sekedar akademis, dan pentingnya kerjasama lintas sektoral itu menjadi penting, dan saling gotong royong sebagai jiwa akar dari budaya bangsa kita. Ya, baik. Baik, rekan sobat Siniar Ketuk, demikian podcast kita pada hari ini. Semoga diskusi ini menjadi inspirasi buat kita semua dalam menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Semoga di tahun 2030 sampai 2045 akan terciptanya generasi emas yang gemilang. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu narasumber. Ini memang atas keikhlasan Bapak Ibu semua datang kemari karena kita belum punya anggaran. Terima kasih sekali lagi untuk keikhlasannya di sela-sela waktunya berbagi dengan kita. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya Siniar Ketuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Pak Faisal, maaf nih agak